Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4, bertemu lagi dengan Ustadz Khosiun di pelajaran TIK atau komputer. Kali ini kita akan membahas atau melanjutkan materi yang kemarin tentang Microsoft Excel. Kemarin kita sudah membahas mengenai beberapa rumus yang ada di Microsoft Excel. Hari ini atau kali ini kita akan melanjutkan dengan belajar mengenai rumus count if. Kemarin kita sudah belajar rumus sum, rumus min, max, ya, count. Kita lanjut dengan rumus count if. Materi yang kedua, kita akan belajar mengenai cara menggunakan persen di Microsoft Excel. Oke, kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu menggunakan rumus count if. Rumus count if yaitu rumus yang digunakan untuk menghitung data berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Satu lagi ya, rumus count if adalah rumus dalam Microsoft Excel yang dipergunakan untuk menghitung data atau range dalam suatu data dengan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Oke, di sini Ustadz sudah punya tabel atau lembar kerja berupa tabel yang isinya siswa laki-laki dan siswa perempuan dengan nilai PH, nilai PTS, nilai PAS, dan nilai akhir yang sudah tertera seperti ini dalam tabel. Dengan jumlah siswa 14 siswa. Yang kita akan mau belajar adalah cara menghitung jumlah laki-lakinya, cara menghitung jumlah perempuan, menghitung siswa atau anak yang tuntas, menghitung jumlah anak yang tidak tuntas. Tuntas itu maksudnya nilainya itu ada di atas dari KKM ini. Nilai KKM-nya adalah 75. Jadi nanti patokan kita untuk tuntas adalah 75 atau sama dengan 75. Oke, Ustadz mulai saja. Kita menghitung yang pertama dulu, menghitung jumlah laki-lakinya. Bagaimana rumusnya Ustadz? Seperti yang kemarin-kemarin, kita mulai dengan fungsi atau sama dengan dalam kurung. Kita masukkan rumusnya dulu. Rumus apa dulu? Count if buka kurung. Di sini ada range. Range itu tadi data. Banyaknya data itu range. Ya. Karena yang kita coba ngitung ini dulu, laki-laki perempuan. Berarti di sini range-nya adalah ini. Langsung kita blok saja. C2 sampai C15. Di sini setiap Microsoft Excel berbeda-beda ya. Kalau yang Ustadz pakai ini cara pemisahannya menggunakan koma, rank, koma, kriteria gitu ya. Ada beberapa Microsoft Excel yang menggunakan bukan koma tapi titik koma. Sini punya Ustadz menggunakan koma, berarti koma kriterianya adalah laki-laki. Di sini dilambangkan dengan L. Caranya gimana? Titik tanda petik atas buka, lalu L ditutup dengan tanda petik lagi, ditutup dengan tanda kurung tutup, lalu kita enter. Hasilnya adalah 7 siswa laki-lakinya berjumlah 7 orang atau 7 anak. Untuk memastikannya kita coba hitung manual dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Berarti rumus yang kita masukkan tadi benar.
Selanjutnya untuk melihat atau untuk melihat jumlah dari siswa atau anak perempuannya, sama rumusnya seperti tadi, fungsi atau sama dengan count if kurung, kita ambil ranknya koma atau titik koma, kita ambil kriterianya adalah P, enter, dan hasilnya 7. Berarti siswa perempuannya juga 7. Selanjutnya adalah jumlah anak yang tuntas. Nah, di sini jumlah yang anak yang tuntas itu patokannya di sini. Kita berpatokan di nilai ini. KKM-nya patokannya 75. Jadi, anak yang tuntas nanti adalah anak yang nilainya di atas 75 atau sama dengan 75. Kita ambil contohnya di PH saja dulu. Oke, langsung saja. Fungsi atau sama dengan count if buka kurung, kita ambil ranknya kita ambil PH saja. Kriterianya adalah ini 75. Bagaimana caranya Ustadz? Caranya adalah Anda petik nilai atau hasil lebih besar sama dengan 75. Tanda petik tutup, tanda kurung tutup, langsung di enter. Nah, itu hasilnya 10 siswa yang lulus atau yang tuntas. Coba kita hitung secara manual apakah benar yang di atas 75 atau yang sama dengan 75. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Benar ya. Berarti tinggal yang tidak tuntas. Kalau kita ngitung secara manual biasa tinggal dilihat saja. 10 jumlahnya siswanya 14. Di sini ada 10 berarti tinggal berapa? 4. Nah, itu kalau manual. Kalau kita pakai rumus, langsung saja fungsi atau sama dengan count if kita ambil ranknya koma titik nilainya harus lebih kecil dari 75. Tutup kurung, enter, hasilnya adalah 4. Sama ya, kalau dihitung manual juga sama 4 hasilnya. Oke, sudah. Selanjutnya kita beralih ke materi yang selanjutnya, yaitu persentase. Cara menggunakan persentase ini ya. Cara menggunakan ini. Persentase di Microsoft Excel. Ustadz sudah siapkan tabel kasusnya, tabel materinya, tabel soalnya. Dalam tabel tersebut ada tahun dan jumlah siswa. Nanti kita hitung presentasinya berapa. Oke, lanjut. Langsung saja kita hitung bagaimana caranya Ustadz. Caranya sama seperti tadi. Fungsi atau sama dengan kita ambil ranknya adalah ini P. Kita kasih kurung dulu karena ini adalah pengurangan ya. P14 tutup kurung, kita bagi, karena ini adalah tahun awal, tahun pertama, tidak ada perbandingannya di atas. Kalau di sini kan ada ke bawah, di atas tidak ada perbandingannya, berarti langsung kita tulis saja kembali P14. Oke, langsung kita enter saja. Hasilnya adalah 0%. Kenapa kok 0%? Karena ini adalah tahun pertama, tahun awal, tidak ada perbandingannya di atas, kan baru buka ya. Oke, lanjut ke tahun berikutnya.
Langsung saja kita masukkan, kita ambil ranknya, tahun kedua dikurangi tahun pertama, kurung dibagi tahun kedua. Dibagi tahun kedua. Langsung saja kita tulis manual. Bagian kedua langsung di enter, hasilnya 44%. Nah, 44% dari tahun pertama. Dan begitu seterusnya ya, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima. Kalau kita tidak ingin susah-susah ngitung satu persatu semua, caranya seperti ini. Kita blok di sini, kita taruh kotak kursornya di sini, kita arahkan ke pojok kotak kecil ini. Nah, sampai berubah kursornya menjadi tanda plus hitam. Nanti kita tarik, kita klik, kita tahan, kita tarik ke bawah sampai mentok akhir data, lalu kita lepas. Nah, kita akan muncul sendiri hasil dari semua presentasi yang mau kita hitung tanpa harus menghitung satu persatu. Kenapa kok ada hasil yang min, Ustaz? Karena di tahun yang di atasnya, tahun ke-9, tahun 2018, jumlah siswanya 728. Sedangkan tahun ke-10, tahun 2019, jumlahnya menurun menjadi 712. Nah, makanya kalau langsung diucapkan kalimat berarti jumlahnya bertambah berapa? Bertambah min 2%. Kalau diucapkan dengan kata-kata menurun berarti berapa turunnya? Turunnya 2%. Kalau bertambah berarti min 2, kalau menurun berarti 2%. Itu ya. Oke. Paham? Dipahami dulu. Kalau sudah paham, kita pindah ke materi berikutnya, yaitu sama presentasi juga. Kita sudah siapkan tabelnya, yaitu jumlah siswa laki-laki dan jumlah siswa perempuan. Di sini jumlah siswa laki-lakinya 342 dan jumlah siswa perempuannya 356. Oke. Untuk menghitung presentasinya berarti kita butuh jumlah keseluruhan dari siswa. Caranya kita jumlah dulu. Kita ingat-ingat lagi materi yang kemarin yang kita sudah pelajari, apa? Penjumlahan. Pakai apa rumusnya? Pakai sum. Sum kita ambil ranknya, jumlahannya tinggal dikasih tutup kurung, enter. Hasilnya adalah 698. Oke, kita langsung saja menghitung berapa persen laki-lakinya dari jumlah semua siswa atau keseluruhan siswa. Caranya seperti apa? Kita langsung saja fungsi atau sama dengan kita ambil ranknya, kita ambil ranknya, dibagi jumlah total siswa dikalikan 100%.
dan hasilnya adalah 49% ya. Yang kedua sama dengan kita ambil ranknya yang perempuan, kemudian dibagi jumlah keseluruhan siswa lalu dikali 100%, hasilnya adalah nah ini kalau muncul seperti ini, muncul desimal seperti ini, tinggal kita menggunakan atau merubahnya menjadi mode persen ya. Tinggal ini langsung diklik ini saja. Nah 51%. Kalau di jumlah keduanya seharusnya hasilnya adalah 100%. Kita coba ya. Kita jumlahkan di sini. Apa tadi penjumlahan? Fungsi apa? Sum. Kita ambil ranknya. Ranknya adalah ini. Tinggal kita enter. Jumlahnya seharusnya adalah 100%. Kita lihat. Enter. Nah benar ya. Oke, lanjut ke kasus selanjutnya. Ustadz punya data seperti ini. Ustadz punya modal usaha yaitu berapa ini? 2 juta. 2 juta. Terus Ustadz jual kembali modal tersebut, barang tersebut dengan harga 2.450.000. Nah, berarti di sini Ustadz mendapatkan hasil keuntungan atau dalam bahasa perdagangan itu laba ya. Keuntungan itu laba. Labanya atau keuntungannya adalah 450. Nah, bagaimana cara menghitung berapa persen labanya dari modal? Kita hitung seperti tadi. Fungsi atau sama dengan kita ambil ranknya. Dikurangi modal dikali 100%. Hasilnya adalah 450 sama ya. Nah, sama kan hasilnya kalau di presentasi. Kalau mengambil hasil seperti tadi, hitungnya seperti itu ya. Ini sama hasilnya nanti. Untuk membuktikan kalau laba ini benar. Oke, kita coba lagi ya. Di sini. Hitung di sini saja. Membuktikan kalau ini hasilnya benar, labanya seperti itu. Sama dengan kita ambil ranknya dikurangi modal dikali 100%. Nah, sama ya, benar. Berarti jumlah dari laba ini adalah benar jika dihitung dengan persentase. Oke, sekian dulu dari Ustadz materinya. Dipahami baik-baik, bila perlu diputar ulang-ulang atau mencari referensi lain dari YouTube atau dari video-video yang lain atau dari buku langsung atau dari referensi-referensi lain biar lebih paham, biar lebih jelas ya. Selanjutnya nanti di pertemuan berikutnya Ustadz akan mengadakan PH, review dulu terus PH.
Untuk materi yang pertama yang dulu kita pelajari, yang kita belajar bersama itu, Ustadz akan mengadakan PH. Oke, sekian dulu dari Ustadz. Marilah kita membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ustadz. Semoga kalian anak-anakku sehat selalu, sehat semuanya, dijauhkan dari penyakit, juga keluarga-keluarganya, orang tuanya, saudara-saudaranya dijauhkan dari penyakit, yang sakit disembuhkan oleh Allah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.